Ini jujur aja ya, sebenarnya gue takut gue nggak punya pacar di tahun 2023. Kita mah living by the pocket aja lah. Kita kan YOLO banget gitu. Penyesalan gue adalah buang-buang waktu untuk yang nggak penting sih. Pencapaian yang bikin gue bangga itu gue udah bisa terima kenyataan kalau misalnya gue nggak keterima di UI. Penyesalan ya, nggak ada sih, nggak ada yang saya sesali. Kenalin, nama gue Farisa Alyomi, tapi dipanggilnya Alyomi, umur 19 tahun. Nama James, usia 19. Halo, perkenalkan nama aku Yobita, umur aku 19 tahun. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Zulfikar. Kalian bisa panggil gue Zul, bisa panggil gue Fikar, ya terserah kalian asal jangan Ijul aja sih. Umur gue 20 tahun. Nama aku Amelia Kartika, umurnya 18 tahun. Aduh, sejujurnya penuh dengan tantangan, rintangan, hambatan, hiburan, semuanya ada campur aduk jadi satu. Jujur memorable banget karena ya banyak cobaan-cobaan hidup yang sebenarnya ya cukup sulit dilewati, tapi kita mah strong girl, kita lewatin aja gitu. Terlewati ya? Iya. Jujur up and down banget ya. Soalnya tuh yang pertama kan di 2022 tuh tahun-tahun awal tuh pasti persiapan buat UTBK, cari-cari PTN, dan ternyata at the end nggak keterima, jadi ya nggak apa-apa gitu. Bukan penyesalan juga karena ya mungkin PTN-nya kesel kali ya sama aku, jadi kayak ya udah mereka bakal nyesel nanti, santai aja karena aku bakal jadi alumni yang berprestasi gitu. Pede aja dulu. Awal tahun baik-baik aja sampai sekarang, sampai ke akhir tahun juga menurut aku sih makin baik, karena kan kuliah juga udah offline ya. Jadi udah lebih lebih senang sih ketemu teman-teman, lebih nyaman juga kuliah offline. 2022 lumayan sih, ya lumayan ada perkembangan dibanding 2021 sih. 2022 gue tentunya banyak rintangan dan hal-hal yang menyenangkan yang terjadi ya. Tentu yang namanya hidup kan gak mungkin lurus-lurus aja tuh. Jadi dari 2022 itu gue banyak belajar hal sih. Belajar banyak hal gitu loh. Jadi gue banyak belajar tentang arti kehidupan gitu loh. Susah senang itu banyak sih terjadi di tahun 2022. Jujur bosen banget, karena menurut aku aku orangnya bukan yang terlalu planning banget gitu loh untuk tahun kedepannya, jadi kayaknya merasa resolusi tuh nggak butuh-butuh banget gitu ya, jadi jalanin aja gitu. Jujur sebenarnya agak bosan sih, karena kan biasanya orang kalau resolusi dari tahun ke tahun kan kayak gue pengen ini, gue pengen itu gitu kan, tapi ya yang benar-benar terlaksana tuh cuman beberapa hal aja gitu loh, nggak semuanya. Jadi ya menurut gue daripada fokus ke resolusi-resolusi, jadi ya mending fokus ngelakuin yang terbaik aja di setiap tahun gitu sih. Jujur nggak pernah ditanyain karena aku nggak pernah bikin gitu. Soalnya aku agak skeptis kan, kayak tahun ini sama tahun depan mah sama aja, cuman ganti kalender gitu kan. Nggak begitu ya, soalnya dari tahun kemarin aja nih 2022 gue tuh nggak menjalankan resolusi gue dengan baik gitu. Paling bertahannya cuma 1 minggu awal doang, dan kayak sisanya tuh udah nggak ada lagi. Masih sih, kalau dari dalam diri sendiri masih. Kayak kita kan harus selalu menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Jadi nggak boleh mandet gitu-gitu aja. Enggak. Sejujurnya nggak peduli karena ya kita mah jadi orang fleksibel aja ya, go with the flow, apa yang terjadi hadapi, kalau yang nggak terjadi ya kita terima aja gitu. Peduli pertama karena butuh juga kan resolusi buat kayak upgrade diri kita ke versi yang lebih baik dari resolusi itu. Nggak peduli juga ya gitu, kayak pengen ngalir aja gitu, karena stres sendiri kalau misalkan resolusinya nggak tercapai. Beberapa hal udah terwujud sih, kayak misalkan gue resolusi di tahun 2020 ini gue berharap gue punya teman-teman yang sportif, teman-teman lingkungan yang positif. Apa ya, salah satunya itu nambah koneksi sih, karena kan yang tadi gue ceritain kalau di awal tahun kan gue masih SMA, dan di akhir tahun ini gue udah masuk kuliah, dan ya jelas-jelas gue nambah teman, nambah
pengetahuan juga, terus kayak explore hal-hal baru juga gitu. 2022 ada sih resolusi waktu itu untuk rajin nabung dan sekarang mesti udah tercapai. Beli laptop sih waktu itu karena laptop aku kan sempat ini ya. Jadi itu laptop udah tua banget. Terus aduh lagi jadi ngomongin laptop nggak apa-apa ya. Baterainya tuh bisa dicopot kan. Terus itu baterai udah bocor juga. Jadi aku colokin terus. Tapi pas dicolok terus itu baterai yang lepas pasang itu aku simpan. Sampai sekarang hilang. Nggak tahu kemana. Jadi ya udah. Tapi alhamdulillah dapat laptop baru ya. Jadi aman. Ya salah satunya aktif dalam organisasi Binus TV. Aduh, sejujurnya banyak ya. Karena tahun ini aduh ngelucu nih saya. Nggak deh. Pokoknya terutama di sektor percintaan ya. Itu saya belajar banyak karena jadiannya 2 kali, putusnya 2 kali. Kan itu apa ya, mau dibilang pencapaian juga enggak, penyesalan tapi enggak juga karena aku jadi belajar banyak. Terus tapi di luar itu sih sebenarnya nggak ada ya. Soalnya everything yang terjadi take it as a lesson aja. Penyesalan ya, nggak ada yang saya sesali. Jadi di awal tahun 2022 gue tuh berhasil diet dan turun kayak sekitar 15 kilo. Dan ternyata di tahun 2003 awal ini gue naik jadi pokoknya naik 20 kilo. Itu kayak aduh nyesel banget, kenapa nggak bisa dipertahanin gitu. Pencapaian di 2022 bikin IP gue bagus sih di 2 semester ini. Yang paling bikin gue bangga tuh gue berhasil dari keluar zona nyaman gitu loh. Karena jujur aja di tahun-tahun sebelumnya gue tuh selalu ngerasa ini gue cerita dikit aja ya gitu kan. Jadi dulu gue selalu pikir kayak gue cuman butuh mantan gue aja, gue nggak butuh orang lain gitu loh. Tapi di tahun ini gue memberanikan diri untuk bersosialisasi dengan orang-orang gitu, karena gue sadar gue tuh nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Pencapaian yang bikin gue bangga itu gue udah bisa terima kenyataan kalau misalnya gue nggak keterima di UI. Apa ya, pengen punya usaha yang bisa menghasilkan uang lumayan sih. Di 2022 belum tercapai. Pengen tetap rajin aja sih. Rajin baca terutama ya, baca apa aja. Karena apalagi jurusan aku hubungan internasional kan harus rajin membaca, entah itu jurnal artikel atau berita internasional atau mungkin baca buku apalah, yang penting baca kitab suci Al-Quran juga harusnya lebih rajin sih gitu. Rajin olahraga. Jujur ya gue tuh orangnya gampang banget pegel-pegel. Terus nyokap gue bilang mungkin tuh karena kurang olahraga. Nah makanya biar nggak gampang pegel-pegel pengen rajin olahraga di 2023. Yang pertama losing weight lagi. Itu kan sempat terwujud tapi gagal kan at the end. Terus abis itu yang kedua itu apalagi ya, kayaknya tuh resolusi dari tahun ke tahun tuh selalu losing weight terus, tapi at the end ya udah di awal turun lama-lama naik lagi gitu. Kayaknya itu aja sih. Di tahun 2002 akhir itu banyak banget ngeluarin uang, soalnya ya kayaknya karena udah dapet teman baru kali ya, jadi kayak main mulu, happy mulu. Terus jadinya nanti di 2023, maksudnya sekarang di 2023 ini aku pengennya lebih bisa manage uang, terus nabung banyak-banyak, dan kalau bisa pengen coba menghasilkan sih ya, kalau bisa gitu. Resolusi keuangan lebih nggak boros dan impulsif. Gimana ya? Ya gimana caranya kita hemat tapi perut kenyang gitu. Itu aja sih. Tapi udah punya solusi juga, kalau misalnya aku mau hemat aku minta antar jemput. Ini jujur aja ya, sebenarnya gue takut gue nggak punya pacar di tahun 2023. Karena gue tuh sebenarnya ekstrovert kan anaknya. Terus juga gue tuh suka ngobrol-ngobrol sama orang. Jadi kalau misalkan gue nggak ada pacar di tahun 2023 tuh kayak sedih gitu loh. Yang gue takutin ini hal sepele sih sebenarnya.
Karena gue mau nonton konser kan di bulan Maret, gue takut aja itu gagal. Karena gue kayak udah ngeluarin uang banyak di situ, takutnya gagal aja sih. Nonton konser apa? Harry Styles. Yang ditakutin tuh di tahun 2003 mungkin takut kehilangan orang-orang terdekat ya. Soalnya kayak nggak tahu, kayak orang tua aku udah semakin tua, terus kayak kakak-kakakku juga udah tua-tua gitu kan, nggak tua-tua banget, aduh maaf ya kakak. So habis itu kayak ya takut kehilangan aja. Kalau yang dari saya baca-baca sih, kayaknya di Indonesia nggak gitu terlalu kena dampaknya sih. Jadi harusnya aman sih. Kayak tahun 2008 aja kan Indonesia masih aman-aman aja. Jadi, tapi ya tetap harus berjaga-jaga lah. Aduh, sejujurnya kita kan juga ini ya bercermin pada negara-negara superpower yang ada. Maksudnya kayak Amerika aja tuh ekonominya udah mulai aneh-aneh gitu kan. Jadi menurut aku ya gimana ya, inevitable juga sih, karena kan emang itu dampaknya banyak kan. Maksudnya luas juga ke negara-negara lain gitu. Jadi ya mau gimana? Krismon lagi kita, aduh nggak mau deh. Jangan sampai sih tapi. Jujur gue nggak terlalu prepare sih juga sih sebenarnya, tapi ya itu sih nabung aja untuk prepare keuangan di resesi nanti. Sejauh ini sih gue lebih ke manage keuangan gue sih. Karena kan kalau misalkan amit-amit resesi terjadi kan tentu berdampak pada pendapatan dan pengeluaran kita ya. Jadi just in case kayak misalnya tiba-tiba nih di tahun 2023 keuangan gak stabil gitu takutnya ya. Jadi gue insya Allah udah punya tabungan lah gitu loh. Insya Allah gue udah tahu nih bagaimana cara menghadapi resesi tahun 2023 ini gitu. Aduh jujur nggak ada. Kita mah living by the pocket aja lah. Kita kan YOLO banget gitu. Jujur banget nggak ada. Iya jujur nggak ada. Paling mulai nabung lah ya, berhemat lah. Gitu-gitu doang sih. Jujur di 2022 tuh suka banget procrastinating something gitu. Kayak misalnya ada tugas ditunda-tunda mulu, terus habis itu ujian ngerjainnya kayak baru beberapa jam sebelum dikumpulin. Itu kayak itu harus diubah banget gitu. Kayak itu bukan kebiasaan yang bagus dan kayaknya hal itu sih yang pengen gue ubah. Kebanyakan main HP sih, kebanyakan buka sosmed. Jadi kurang produktif gitu. Iya sih, tadi sih males olahraga. Kebiasaan buruk mungkin kurang on time kali ya. Malas sama kabur dari tanggung jawab. Gitu. Tahun ini gue harap IP gue lebih stabil dibanding, kalau bisa sih lebih naik daripada tahun lalu. Terus juga gue berharap di tahun ini gue lebih rajin olahraga, dan semoga di tahun ini nggak terjadi resesi yang kayak tadi dibilang. Oke, semoga yang pasti orang tua sehat, terus rezeki berlimpah, terus saya bisa lulusnya aman damai sejahtera, dosennya ya aman damai sejahtera juga, terus apalagi ya, yang pasti menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Itu udah sih, itu aja. Di tahun ini gue berharap gue bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, dan gue juga berharap banget gue bisa berdampak gitu untuk publik, entah bisa membantu orang lain dengan cara apapun, dan juga gue berharap keuangan gue stabil juga gitu, bisa nabung gitu kan. Tadi resesi agak takut juga gitu kan, kayak petir gitu, kayak takut gitu dikit, tapi nggak begitu peduli, itu takut dikit. Harapan dan doa semoga di tahun 2023 ini gue punya penghasilan yang cukup buat diri gue sendiri, buat orang-orang yang gue sayangin dan gue cintain. Terus juga semoga menjadi tahun yang lebih baik lagi dibandingin tahun 2022. Semoga setiap kesalahan-kesalahan yang gue buat di tahun 2022 kemarin bisa gue jadikan pembelajaran di tahun 2023 ini.